kita mempunyai strategi untuk melibatkan masyarakat, itu yang pada umumnya petani, juga ada masyarakat hukum adat di dalamnya. Itu dalam upaya kemitraan konservasi, berpartisipasi di dalam penyelamatan satwa, laporan kalau ada satwa liar berkonflik dengan manusia, kemudian kebakaran lahan dan hutan apabila terjadi, mereka turut menjaga itu dan melaporkan. Kita punya call center. Masyarakat boleh membantu kita dalam rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi yang rusak melalui sistem agroforestry. Di dalam sistem agroforestry mereka masih boleh nih dapat mengambil manfaat dari hasil hutan bukan kayu, macam-macam di situ. Ya, jadi nyambung dengan sebetulnya program Volu di kawasan konservasi. Itu strategi yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat Hijau, salam sehat selalu. Saya sedang bersama Pak Wiratno. Apa kabar Pak Wiratno? Baik Mas Nunu. Beliau adalah Ketua Bidang Konservasi. Bidang 3. Bidang 3 Pak Ya. Bidang Konservasi di Struktur Keorganisasian Indonesia Polunetsing 2030. Nah, kita akan berbincang seputar apa sih kebijakan strategi pengelolaan kawasan gitu ya Pak Wiratno. Dan nanti bisa disampaikan kepada Sobat Hijau kita semua bagaimana strategi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dalam kaitannya dengan program besar kita ini Pak Wiratno tentang Indonesia Polunetsing 2030. Silakan Pak Wiratno. Iya, makasih. Sobat Hijau, saya Ketua Bidang 3 Konservasi dalam Polunetsing 2030. Ya. Memang kawasan konservasi seluas 27,14 juta hektar. Wow. Itu wilayah terestrialnya seluas hampir 22 juta hektar. Ya, dan strategi yang dikembangkan selama ini untuk ngurus kawasan konservasi tentu melibatkan masyarakat. Karena kawasan seluas itu ada desa penyangga nih, luas jumlahnya hampir 6.474 desa dan bertambah lagi nih data 2018. Itu bersentuhan langsung dengan Langsung berbatasan dan jumlah jiwanya menurut BPS 2018 itu 16 juta jiwa. Jadi yang langsung punya kepentingan dan terdampak dari pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu kita mempunyai strategi untuk melibatkan masyarakat, itu yang pada umumnya petani, juga ada masyarakat hukum adat di dalamnya. Itu dalam upaya kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi itu dibolehkan di zona tradisional dan zona rehabilitasi. Ini nyambung dengan Volu nanti. Di zona tradisional luasnya 2,4 juta hektar, zona tradisional. Berarti masyarakat boleh dapat akses untuk mendapatkan manfaat sambil turut menjaga. Ini kuncinya di situ. Ya, berpartisipasi di dalam penyelamatan satwa, laporan kalau ada satwa liar berkonflik dengan manusia, kemudian kebakaran lahan dan hutan apabila terjadi, mereka turut menjaga itu dan melaporkan. Kita punya call center. Yang kedua, masyarakat boleh membantu kita dalam rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi yang rusak melalui sistem agroforestry. Di dalam sistem agroforestry mereka masih boleh nih dapat mengambil manfaat dari hasil hutan bukan kayu, macam-macam di situ. Ya, jadi nyambung dengan sebetulnya program Volu di kawasan konservasi. Itu strategi yang kita lakukan. Dan total sampai dengan saat ini sudah hampir 235.000 hektar kemitraan konservasi. Ya, intinya ya mereka kemudian mengembangkan agroforestry dan turut menjaga. Jadi menjaga kawasan konservasi bukan hanya polisi hutan, penyuluh, kepala resort yang di lapangan, tapi mereka bersama-sama dengan kita. Baik. Dan saya
pernah menjadi bagian Pak Wiratno dulu pas bagian dari KSDA ya, betul, KSDA. warga. Iya, aja, ya. Bapak itu punya prinsip kelola kawasan itu masyarakat dijadikan subjek. Itu bisa dijelaskan kepada publik Pak, dan Iya. sejauh mana itu impact positifnya terhadap Iya. kelola kawasan? Ini sebetulnya Sobat Hijau, masyarakat sebagai subjek berarti masyarakat sebagai bagian dari solusi pengelolaan. Kita tahu, kita bilang bahwa kawasan konservasi bukan kertas putih nih. Ya, kita historisnya mulai zaman Belanda dan ada interaksi yang panjang dan ketergantungan masyarakat itu dalam bentuk air, hasil hutan kayu, dan kalau di Siberut itu sungai juga bagian dari akses penting oleh masyarakat dan seterusnya. Sehingga saya merasa pada waktu itu kita harus ajak bicara nih masyarakat. Artinya masukan-masukan bagaimana ngurus rumah kita bersama ini sebetulnya kan. Sehingga kemudian di Taman Nasional Bukit 12 itu sistem zoningnya itu bersama-sama 13 Temenggung di sana. Jadi tradisional knowledge, wisdom, dan experience mereka, tali bukit itu sama sebenarnya zona inti. Jadi nggak boleh dan seterusnya. Itu yang kita kembangkan dan efeknya positif sampai dengan saat ini, berkembang tumbuhnya kesadaran kolektif nih. Ya, kesadaran kolektif kelompok masyarakat, komunitas untuk bersama-sama ikut menjaga dan merehabilitasi kawasan yang rusak itu. Kan kita di kawasan konservasi banyak yang sudah ada interaksi dengan masyarakat. Dan waktu itu kan ada kendala-kendala ya Pak Dirjen, bahwa misalnya ada... Saya bukan Dirjen, saya mantan Dirjen. Era Pak Dirjen dulu. Era 2017 Juni sampai dengan Maret 2022 ya. Betul, dan saat itu memang ada faktor keterbatasan regulasi misalnya. Ya. Di zaman Bapak dan sekarang tentu kan ada terobosan-terobosan gitu ya, breakthrough tentang regulasi. Bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat di sekitar atau bahkan di dalam kawasan konservasi itu bisa diakomodir. Kira-kira seperti apa regulasi yang tampak sekarang Pak? Saya waktu itu baru jadi Dirjen membuat arahan 10 cara baru ngurus kawasan, antara lain masyarakat sebagai subjek, masyarakat kita bahasa Jawanya diwongke, dimanusiakan. Kemudian 2018 saya menerbitkan peraturan Dirjen nomor 6 tentang kemitraan konservasi. Sebetulnya ini saya selalu bilang ini anaknya hutan sosial, karena di peraturan Menteri 83 tentang hutan sosial 2016 atau 2017 itu memerintahkan untuk kawasan konservasi diatur tersendiri. Nah, kemudian berdasarkan itulah kemudian berkembang basis fondasi yang kuat untuk membuat model aksesnya 5 tahun Pak, Pak Nunu. 5 tahun kemudian dievaluasi, kemudian bisa diperpanjang atau dihentikan. Kalau hutan sosial kan 35 tahun akses. Yang membedakan juga ketika mereka dapat akses kemitraan konservasi, mereka turut menjaga tadi wildlife tadi, dan bahkan juga mengembangkan model-model kerja bersama para pihak termasuk Pemda dan LSM setempat ya. Betul. Itu yang kita kembangkan. Toh itu juga tidak menutup kemungkinan adanya penegakan hukum terhadap mereka yang betul-betul yang saya sebut sebagai organized crime, kriminal terorganisir karena perburuan satwa untuk perdagangan dan seterusnya, tetap penegakan hukum. Jadi saya katakan bahwa di ngurus hutan, terutama hutan konservasi itu tidak ada solusi tunggal. Kesejahteraan masyarakat aja atau penegakan hukum aja. Kadang-kadang terbalik-balik. Yang miskin malah ditangkap karena proses hukum dan seterusnya. Itu yang terus, moga-moga terus dilanjutkan ke depan, tetapi juga dievaluasi. Sama dengan hutan sosial, kemitraan konservasi ini memerlukan pendampingan. Itu yang penting. Itu yang penting karena dia harus dipastikan bahwa hak dan kewajiban itu dipenuhi. Betul. Gitu. Dan kemudian kan Pak Wir sekarang ada menggawangi gitu ya, Ketua Bidang Konservasi. Nah, posisi institusi atau lembaga KSDAE dengan program ini kan bukan hal baru sebetulnya kan. Iya. Tetapi kan bagaimana kesiapan
Misalnya unit pelaksana teknis Taman Nasional mengkuantifikasi atau memahami model dan kelola karbon gitu. Kira-kira seperti apa Pak Wir? Ya, carbon governance ini kalau di Volunetsing kan kita sudah menetapkan 70 unit kawasan konservasi di Sumatera dan Kalimantan yang sudah mendapatkan ditetapkan sebagai wilayah yang harus direstorasi. Yang menarik banyak juga cagar alam di situ. Jadi ini kaitannya nanti dengan revisi 590 dan seterusnya. Tentu cagar alam ini boleh kita restorasi, ya. Sekali lagi melibatkan masyarakat. Nah, banyak wilayah-wilayah kita di Papua terutama cagar alam itu kan ya kawasan yang ada hak masyarakat adat di situ, masyarakat hukum adat. Sehingga sekali lagi kembali ke melibatkan masyarakat itu saya kira solusi yang tepat. Kemudian untuk Volunetsing kira-kira 900.000 hektar ya di 70 unit kawasan konservasi itu yang harus direstorasi, direhabilitasi. Dan dihitung karbonnya termasuk yang tanah mineral dan gambut dan seterusnya. Tapi kita juga ada mandat untuk melakukan governance di hampir 39 juta high conservation value forest HCVF forest ya. 38 juta di seluruh Indonesia. Dan itu diidentifikasi per provinsi, kemudian dipetakan oleh tim planologi di wilayah KPH mana saja, ya, dan di wilayah perizinan di mana saja, sehingga kita perlu mengatur tata kelolanya untuk mereka membantu kita betul-betul menyelamatkan satwa liar dan habitatnya di wilayah mereka. Ya, ini yang menarik dari Volunetsing ini, adanya kerjasama lintas eselon 1, ya kan, udah kelihatan betul di situ. Kemudian juga kerjasama pusat dan provinsi dalam hal KPH, penguatan KPH dan seterusnya. Artinya kan dengan Volunetsing ini ada sebuah terobosan kebijakan, bagaimana misalnya melakukan perlindungan terhadap habitat spesies kunci, begitu ya Pak Wir. Dan kira-kira termasuk KCPP itu Pak ya, yang untuk sebuah perlindungan di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi tantangan yang bukan problem tapi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan kerjasama lintas eselon 1 dan lintas, saya kira juga nanti suatu saat tentu lintas kementerian. Dan juga pusat daerah ini jadi satu paket ini yang perlu disadari bersama. Dan di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Volunetsing di nasional dan subnasional, itu muncul ya gerakan-gerakan bersama, pemikiran bersama yang bagus, karena tenaga ahlinya juga dari berbagai local university, ini yang menarik juga, dan seluruh KKPH dan para pihak termasuk pemegang izin juga dilibatkan untuk memahami mulai dari proses perencanaan. Dan terakhir Pak Wir, apa yang tengah dilakukan di bidang 3 konservasi ya terhadap aspek nasional, kemudian pada level subnasional gitu, dalam konteks perencanaan, kira-kira apa yang tengah dijalankan Pak Wir? Dan mungkin ada pesan juga mengajak pemerintah daerah dan stakeholders lain, saya kira. Itu saya kira ini kerja nasional yang untuk kepentingan komitmen kita di global ya, sejak Paris Agreement. Satu, di bidang 3 kita memastikan juga untuk mengalokasikan pendanaan ya. Pendanaan itu sudah kita plot detail, karena kita per unit kawasan konservasi, kemudian berarti ada KSDA atau Taman Nasional mana, kemudian bahkan kita minta juga desa-desa yang di sekitar itu sudah kita plotkan. Terus perencanaan penganggaran yang dari APBN kita plotkan di situ, karena kita juga sudah pekerjaan kita sehari-hari itu sebetulnya, tetapi akan lebih kuat lagi tentu kita di KSDAE yang unik adalah banyak mitra kita, ya, baik mitra dari LSM maupun mitra-mitra tentu dari
pemerintah daerah dan KPH menjadi juga bagian dari mitra kita. Saya kira dengan itu saya menghimbau juga dan saya terima kasih selama proses workshop subnasional untuk di setiap provinsi itu banyak komitmen Pemda, Pak. Di Kalimantan Timur itu sudah ada program sebelumnya yang bisa diintegrasikan untuk Green, Kaltim dan seterusnya, sehingga juga di provinsi-provinsi lain komitmen mereka cukup, menurut saya cukup tinggi. Saya kira saya berterima kasih juga untuk Bapak Gubernur dan OPD di seluruh provinsi itu. Ini yang penting dan juga penting untuk mengembangkan terus komunikasi dengan para pihak. Dan perencanaan ini tentu nanti akan disempurnakan dengan formulasi pendanaan, karena cukup besar pendanaannya. Baik, Sobat Hijau, tadi kita sudah berbincang dan Pak Wir sudah menjelaskan seluruh proses yang sedang dan tengah dijalankan oleh bidang 3, bidang konservasi di struktur organisasi Polunetsing. Beliau tadi sudah menyampaikan strategi, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, terobosan-terobosan dalam mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada dan bersentuhan langsung ya Pak ya dengan kawasan konservasi, termasuk beliau tadi menjelaskan manfaat yang harus dihadirkan dari nilai eksistensi kawasan konservasi, dan beliau tadi menyampaikan juga carbon governance yang tengah disiapkan oleh institusi UPT ya berkaitan dengan konservasi, yakni UPT Ditjen KSDAE, termasuk ajakan beliau terhadap proses perencanaan yang tengah dijalankan oleh struktur organisasi Polunetsing by 2030. Pak Dirjen, sorry, Pak Wir. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir menjelaskan kita semua. Terima kasih sudah diundang untuk, saya kira komunikasi publik penting sekali sehingga kalau ada dialog publik tentang bidang 3, saya siap untuk bersama-sama tim tentunya dengan saya punya Pokja untuk bisa berkomunikasi langsung. Baik Pak Wir, terima kasih. Sobat Hijau, sampai jumpa pada podcast yang lain dengan topik yang lain. Izin mengakhiri, Pak Wir, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Thank jumpa, you Sobat Hijau.